Oke, di video ini kita akan membahas mengenai komposisi dilatasi. Sama halnya pada transformasi sebelumnya terkait komposisi, berarti nanti kita akan dan misalkan ada suatu titik didilatasi, kemudian didilatasi lagi, gitu ya. Sama halnya dengan dilatasi titik pada video sebelumnya, di komposisi dilatasi juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kalau misalkan pusatnya itu adalah 0,0 titik O, kemudian yang kedua itu kalau misalkan pusatnya M, N. Untuk pusat yang 0,0, apabila kita katakan misalkan ada titik A, X, Y, dia didilatasi dengan pusatnya O dan faktor skala K1 akan menghasilkan A aksen yang titik koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, kemudian dari hasil bayangan yang pertama didilatasi kembali juga dengan pusatnya O dan faktor skala yang berbeda, misalkan K2, akan menghasilkan A double aksen bayangannya yang titik koordinatnya berubah menjadi X double aksen dan Y double aksen. Nah, untuk mencari hasil bayangannya A double aksennya bisa dikerjakan satu persatu. Misalkan ini dicari untuk faktor skala yang pertama bayangannya apa, kemudian yang dari bayangan yang pertama kemudian dicari dengan faktor skala yang kedua bayangannya apa. Tapi bisa lebih mudah untuk mencari X double aksen, Y double aksen, bisa langsung kita kerjakan dengan mengalihkan kedua faktor skalanya tersebut. Langsung kita kalikan. Berarti sini K1 kali K2. Kemudian sini 0, kemudian 0, sini K1, K2. Baru dikalikan dengan X, Y. Begitu juga untuk pusat M, N. Dimana kalau misalkan kita katakan ada titik A, X, Y, kemudian dia didilatasi dengan pusatnya P dan faktor skala K1 akan menghasilkan A aksen yang titiknya X aksen, Y aksen. Kemudian dari bayangan yang pertama dia didilatasikan kembali dengan titik pusat P dan faktor skala K2 akan menghasilkan titik A double aksen yang koordinatnya X double aksen dan Y double aksen. Sama halnya dengan pusat titik 0,0, berarti untuk mencari X double aksen dan Y double aksen bisa langsung kita kalikan faktor skala yang pertama dengan faktor skala yang kedua. Berarti sini K1, K2, kemudian sini 0, 0, K1, K2, kemudian dikalikan dengan X min N, Y min N, ditambah M, N. Untuk menggunakan kedua rumus ini, syaratnya faktor skala yang pertama bisa dikalikan dengan faktor skala yang kedua. Syaratnya kalau pusatnya dari dilatasi yang pertama ke dilatasi yang kedua itu sama. Misalkan yang pertama pusatnya 0,0, yang kedua 0,0, maka faktor skalanya bisa dikalikan. Begitu juga yang ini. Misal pusat yang pertama 2,3, pusat yang kedua juga 2,3, maka faktor skala yang pertama dan yang kedua itu bisa dikalikan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contohnya agar lebih memahami tentang komposisi dilatasi. Contohnya hasil dilatasi titik C negatif 2,1 dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 1,2 dan dilanjutkan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 1,2. Oke, di sini ada komposisi dilatasi di mana K1-nya itu adalah 2.
Ini karena dilatasi yang pertama, berarti K1-nya 2, faktor skala yang pertama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan faktor skala negatif 2. Artinya negatif 2 ini bertindak sebagai K2. Ini ya, karena faktor skala yang kedua. Dan pusat dilatasi baik yang dilatasi pertama maupun yang kedua itu sama-sama 1,2. Berarti 1 itu sebagai M, 2 itu sebagai N. Dan titik asalnya itu C, berarti ini sebagai X dan sebagai Y. Nah, berarti yang akan kita cari itu adalah C double aksennya berapa. C double aksen kan berarti titik koordinatnya X double aksen dan Y double aksen ya. Kita cari dulu X double aksen dan Y double aksennya. Berarti rumus yang kita gunakan tadi ya, K1 kali K2 0, kemudian sini K1 K2 dikalikan dengan X min M, kemudian Y min N ditambahkan dengan MN. Oke, berarti K1 kalikan K2 berarti 2 dikalikan negatif 2, berarti sini negatif 4 ya, 0, negatif 4. Kemudian X min M artinya negatif 2 kurangi 1. Terus Y min N berarti 1 dikurangi 2. Ditambahkan NN nya berarti sini 1, 2. Oke, berarti X double aksen dan Y double aksennya kita kalikan, kita sederhanakan dulu ya. Berarti sini min 4, 0, min 4, kemudian sini negatif 3, dan yang selanjutnya sini negatif 1 ditambah dengan 1, 2. Oke, kita kalikan, berarti ini 12, ini 0 ya, berarti sini 12, yang bawah 0, sini 4 ditambah dengan 1, 2. Hasilnya sama dengan yang atas 13, yang bawah 6. Ini artinya 13 itu berarti nilai X double aksennya, 6 itu Y double aksennya, sehingga hasil dilatasi dari titik C atau C double aksennya, titik koordinatnya adalah 13,6. Oke, itu penjelasan bagaimana cara mencari hasil dilatasi untuk komposisi dilatasi beserta contohnya. Next video nanti kita akan membahas soal-soal tentang dilatasi apabila kita improve ya soal-soalnya. Kalau ini kan hanya diketahui titik asalnya kemudian didilatasi. Bagaimana kalau yang diketahui hasil dilatasinya atau yang ditanyakan misalkan faktor skalanya maupun pusatnya dan lain sebagainya. Oke, ditunggu untuk next videonya.